Shalom, selamat hari Minggu saya sampaikan kepada semua saudara yang sedang mengikuti live streaming ini dari rumah dimanapun saudara berada, di dalam negeri maupun di luar negeri. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Hari ini kita penuh sukacita karena kita kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Ada teman-teman yang lain sudah bisa di gedung, tetapi kita masih tetap dari rumah saja. Karena di rumah pun Tuhan hadir. Tundukkan kepala saudara dan kita berdoa untuk mendengar firman. Terima kasih Tuhan buat saat yang indah ini, karena kembali kami akan mendengar renungan firman-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada kami sekalian, karena langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Karena itu biarlah perkara yang kekal itulah yang diwartakan berulang-ulang kali bagi kami semua, supaya kami terus diajar Tuhan, dinasihati, ditegur, bahkan diberkati Tuhan lewat firman-Mu. Dan jika ada di antara kami yang hadir dengan susah, yang punya masalah, pergumulan dalam hidup ini, kami percaya Tuhan adalah jawaban bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, Ibu Bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengar firman yang terambil dari dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Setelah mendengar firman, saudara bisa naikkan satu atau dua pujian bersama-sama di dalam keluarga saudara. Setelah itu saudara boleh menaikkan doa syafaat dan doa untuk keluarga saudara. Puji Tuhan. Nah, judul firman Tuhan ini adalah Yesus berjalan di atas air. Judul bacaan kita. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini, dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman, menaruh dalam hatinya, melaksanakan dalam hidupnya hari lepas hari, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Perhatikan baik-baik saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Cerita ini berbicara tentang Yesus berjalan di atas air, mendapatkan murid-muridnya ketika mereka sedang diombang-ambingkan gelombang oleh karena angin sakal. Angin sakal adalah angin yang menerpa dari depan, melawan perjalanan dari sebuah perahu ya, atau sebuah kapal, entah itu di laut maupun pesawat terbang. Itu maksudnya angin sakal. Jadi dia menghambat kita untuk maju. Dan saya punya pengalaman berhadapan dengan angin sakal selalu, karena saya adalah orang kepulauan di Papua Raja Ampat, ya, di Papua Barat Raja Ampat, kawasan timur Indonesia. Nah, kita lihat bahwa ketika Yesus datang berjalan di atas air mendapati mereka, mereka melihat di malam hari itu, mereka sedang berteriak-teriak dan mereka ketakutan. Mereka berpikir bahwa yang hadir itu adalah hantu. Karena itu mereka berkata, "Itu hantu."
Tetapi Yesus yang hadir itu berkata kepada mereka sekalian, tenang, aku ini, jangan takut. Luar biasa. Dan kita baca di sini tadi, Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, kalau engkau itu, suruh aku berjalan di atas air mendapatkan engkau. Dan Yesus berkata, mari datanglah. Dan atas perintah Tuhan Yesus, Petrus laksanakan, Petrus mengikutinya, dan Petrus dapat berjalan di atas air. Itu sesuatu yang luar biasa. Jika Tuhan memerintahkan sesuatu, tidak ada seorang pun atau kuasa apapun yang dapat menghambat. Tetapi Alkitab cerita kepada kita lebih lanjut, ketika dirasanya tiupan angin, maka tenggelamlah dia. Pada waktu dia tenggelam itulah, dia berteriak, Yesus tolong. Tuhan tolonglah aku. Dan Tuhan Yesus segera menolong dia. Kemudian mereka naik ke perahu, dan Alkitab bercerita kepada kita semua, maka air, gelombang, angin pun teduh. Danau itu jadi tenang. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Di mana Yesus hadir, di situ ada mujizat. Di mana Yesus ada, di situ ada kemuliaan Allah. Di mana Yesus ada, kita pasti mengalami pertolongan dari Tuhan. Nah, dari bacaan ini kita melihat bahwa kadang-kadang kehidupan kita itu ibarat kapal yang sedang berlayar di tengah samudera. Kadang-kadang air itu tenang, lautan itu teduh, tetapi sewaktu-waktu sekonyong-konyong bisa saja muncul angin yang kencang, ombak, gelombang yang besar menerpa perahu kehidupan kita. Itulah hidup. Hidup ini tidak sepi dari masalah, dari pergumulan, dari tantangan, dan dari kesulitan. Sekonyong-konyong bisa saja muncul masalah dalam rumah tangga kita, masalah dalam usaha kita, masalah dalam bangsa dan negara kita. Siapa yang sangka bahwa di tahun 2020 ini kita menghadapi masalah seperti ini? Tidak ada orang yang berpikir dan menyangka akan terjadi virus yang hebat ini melanda seluruh dunia dan melanda negeri kita. Kita tentu sudah punya program, rencana-rencana di tahun 2020 ini. Kita akan buat apa, buat ini dan itu. Begitu juga gereja-gereja punya program-program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk berbuat sesuatu bagi kemuliaan Allah. Untuk memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Saudara semua juga yang ada sedang mengikuti live streaming ini di rumah masing-masing. Masing-masing keluarga punya rencana. Di tahun ini sudah tentu, ya, bapak rumah tangga punya rencana, ibu rumah tangga punya rencana, anak-anak juga punya rencana. Kita semua punya rencana. Tetapi tiba-tiba sekonyong-konyong muncul angin sakal yang menerpa perahu kehidupan kita. Sehingga kita tidak bisa maju, seolah-olah kita diombang-ambingkan. Maju tidak bisa karena angin kencang. Angin virus corona ini datang menimpa kita. Semua keadaan dan situasi jadi terbalik. Jadi terbalik. Itulah situasi kehidupan kita. Karena itu hidup ini tidak sepi dari masalah, dari pergumulan, dari kesulitan. Masalah itu selalu ada dalam hidup ini. Tapi dengar baik-baik. Tuhan pun selalu ada, hadir untuk menolong kita semua. Karena itu bagaimana sikap kehidupan kita atau sikap kita dalam menghadapi masalah dan pergumulan hidup ini. Dalam menghadapi badai, gelombang, angin sakal ini. Supaya kita bisa tetap eksis di tengah krisis. Sesuai dengan tema kita pada hari ini. Eksis di tengah krisis. Saya melihat minimal ada beberapa kebenaran yang perlu kita renungkan bersama-sama. Kebenaran yang pertama untuk tetap eksis di tengah krisis, maka yang pertama kita harus tetap tenang. Itulah kata-kata Tuhan Yesus di dalam ayatnya yang ke-27. Di ayat 27 Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, ini yang saya mau bicara. Yesus berkata, tenanglah. Jadi sikap kita yang pertama adalah kita harus tetap tenang. Mengapa kita harus tenang? Nah, ini penting sekali.
Banyak orang suka panik ketika diperhadapkan dengan masalah, dengan tantangan, dengan kesulitan ya dalam hidup ini. Suka panik, tiba-tiba panik. Tapi saya mau kasih tahu, orang yang panik tidak akan dapat mengatasi masalah dengan baik dan keluar dari masalah. Justru kepanikan itu menunjukkan bahwa kita tidak siap untuk menghadapi masalah. Tapi kalau kita tenang artinya kita tidak cemas, maka kita bisa mendeteksi, menganalisa dan mendeteksi. Ini masalahnya apa? Dari mana? Kenapa dia datang? Kita akan deteksi seperti itu. Kita akan berpikir dan bertanya, ini masalah dari mana? Ini masalah apa? Bagaimana kita mengatasinya? Hati yang tenang seperti itu ya. Kita bisa menganalisa. Karena itu Alkitab berkata di dalam Yakobus ya, dalam Yakobus pasalnya bukan Yakobus tetapi di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi memang kalau orang tenang bisa berdoa. Dan ketika kita bisa berdoa, maka Tuhan akan kasih inspirasi kepada kita ya. Tuhan kasih pencerahan, Tuhan kasih kemampuan kepada kita untuk dapat mengatasi masalah yang sedang kita hadapi. Itu manfaatnya. Kenapa kita harus tenang? Dan kita lihat di sini bahwa ketika Yesus hadir di tengah-tengah badai gelombang itu, kata-kata pertama yang dia sampaikan kepada mereka adalah tenanglah. Jadi kita tidak perlu panik, kita tidak perlu gelisah, tetapi kita harus tenang supaya kita bisa mengatasi masalah yang sedang kita hadapi. Seperti kita lihat bahwa ketika kita menerima penjelasan-penjelasan dari pemerintah tentang situasi kondisi bangsa kita mengenai virus ini dan kita mengikutinya, maka kita bisa dapat mengatasi dengan baik. Dan kita bersyukur karena kita sedang memasuki masa-masa di mana kita akan segera keluar dari masalah ini ya. Puji Tuhan, PSBB itu secara bertahap ini mulai ditiadakan, tapi perlahan dan tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Puji Tuhan. Yang kedua ya, untuk tetap eksis di tengah-tengah krisis ini, maka hal yang kedua yang kita harus lakukan adalah kita harus sadar bahwa ada Tuhan. Sekali lagi sadar bahwa ada Tuhan. Yesus berkata, tenanglah, aku ini. Dia mau beritahukan kepada murid-muridnya, ini aku. Aku ini Yesus. Aku adalah Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan. Memang kadang-kadang kalau orang panik di tengah-tengah situasi dan kondisi, mereka lupa Tuhan. Tidak sadar bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu maha hadir, dan Tuhan maha tahu, Tuhan mengasihi kita semua, sehingga kita tetap panik. Tapi ketika kita tenang dan mulai sadar bahwa ada Tuhan, artinya masalah ada tapi Tuhan itu ada, maka kita pasti akan tetap eksis, tetap kuat. Sebab Tuhan yang hadir, Tuhan yang ada itu, yang maha ada itu, selalu menyertai kita. Dia pasti menolong kita semua. Allah sebagai Bapa kita yang baik itu, dia adalah Allah yang memelihara, Allah yang bertanggung jawab atas umat ciptaannya, atas kita semua orang-orang percaya, dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu hadir. Hari ini saya mau beritahukan kepada saudara semua bahwa Yesus ada hadir di rumah saudara masing-masing. Yesus ada hadir dalam usaha saudara masing-masing. Yesus ada hadir di tengah-tengah kehidupan saudara pribadi, saudara masing-masing. Karena itu sadarlah dan jangan takut terhadap masalah, pergumulan, tantangan dan kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Sebab ada Tuhan. Ada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Puji Tuhan. Tuhan pasti menolong bangsa dan negara kita. Tuhan pasti menolong situasi, kondisi, ekonomi bangsa kita. Tuhan pasti menolong.
Ibu bapak semua yang sedang mengikuti program ini. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap eksis di tengah-tengah krisis ini? Yang ketiga, kita tidak boleh takut. Yesus berkata, tenanglah, aku ini, artinya dialah yang menjamin kehidupan kita. Karena itu jangan takut. Luar biasa, jangan takut. Ketakutan tidak akan menyelesaikan persoalan. Ingat baik-baik, ketakutan tidak akan menyelesaikan persoalan. Karena itu Yesus berkata, jangan takut. Itu artinya dia menjamin kehidupan kita. Sebab itu tidak perlu takut. Apa yang kita harus takutkan jika kita punya Allah yang hidup? Di dalam Alkitab seringkali kita baca ada banyak ayat dari firman Tuhan, janji-janji Tuhan tentang kita tidak perlu takut, jangan takut. Misalnya satu contoh dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Alkitab berkata begini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini kan sesuatu yang dahsyat ya. Luar biasa. Jangan takut, aku Allahmu. Aku akan menyertaimu, aku akan menolongmu, aku akan memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Tangan kanan kan dalam adat ketimuran kita kan tangan yang bagus. Bukan berarti bahwa kita sepelekan tangan kiri, tidak. Tapi tangan kanan itu, tangan kanan itu terhormat. Karena apa-apa kan kita kebiasaannya kan harus menerima dan memberi dengan tangan kanan. Bahkan orang kepercayaan pun kita akan berkata, ini tangan kanan saya. Orang yang dipercaya. Nah Allah itu mengasihi kita. Karena itu kalau saya mau sampaikan saja ini dari saya. Karena itu dia tidak menganggap sepele kita. Dan dia pegang dengan tangan kiri. Walaupun tangan kiri Allah juga sama saja kan. Tapi ini kan mau berbicara tentang bagaimana Allah itu sangat mengasihi kita. Dan dia mau beritahukan kepada saudara dan saya. Bahwa dia menghargai kita karena dia pegang kita dengan tangan kanannya. Tangan kanan yang membawa kemenangan. Wah ini kan sesuatu yang luar biasa. Hari ini saya mau kasih tahu. Buat bapak, ibu, saudara semua yang sedang mendengar dan mengikuti live streaming ini, Allah mengasihi saudara. Dia tidak pernah meninggalkan. Jangan takut. Aku menyertai. Aku pegang engkau dengan tangan kanan. Wah, sesuatu yang dahsyat. Sesuatu yang dahsyat. Dia mau kita menang atas setiap masalah dan pergumulan hidup. Jadi hari-hari ini ke depan kita sedang menanti di mana selesai ini virus akan berakhir pada waktu Tuhan. Tapi ingat baik-baik, kita semua juga harus disiplin dan menaati semua aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Sebab pemerintah adalah wakil Allah dalam dunia ini yang berjaga tentang keselamatan kita. Kata firman Tuhan. Sebab itu tetap sabar saja. Tetap sabar saja. Dan jangan takut. Sebab dia pegang saudara, pegang hidup saya, pegang hidup kita semua ini. Dengan tangan kanannya yang memberikan kemenangan, yang membawa kemenangan. Sesuatu yang dahsyat. Saya sedang memperhatikan dari sini, merasakan saudara mulai tersenyum, saudara mulai sukacita, saudara mulai bangkit semangat karena mendengar firman Tuhan ini. Jangan takut. Sekali lagi, jangan takut. Jangan takut. Baca di Alkitab firman Tuhan. Ada banyak ayat tentang jangan takut. Begitu banyak. Dan setiap hari kita bisa membaca itu. Jangan takut, jangan takut. Yang terakhir, sikap hidup yang terakhir, agar tetap eksis di tengah krisis. Tetap percaya. Kita harus tetap percaya. Di dalam bacaan kita tadi, Alkitab berkata begini.
Segera Yesus mengulurkan tangannya, ayat 31 ya, Matius 14, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Dahsyat. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Untuk tetap eksis di tengah-tengah krisis adalah kita harus tetap percaya. Jangan bimbang. Kalau saudara bimbang, saudara bisa tenggelam. Tapi kalau saudara percaya, saudara akan tetap eksis. Karena banyak kali kita baca dalam kitab bahwa mujizat itu terjadi karena kita percaya. Kata Yesus, jadilah seperti imanmu. Kalau kau percaya bahwa kau akan keluar dari masalah, itu imanmu, maka itu akan terjadi. Karena ketika engkau bertindak mengikuti imanmu, mengikuti percayamu, Tuhan buka jalan. Itu maksudnya. Karena itu kita harus tetap percaya. Jangan bimbang. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada apa yang kita tidak lihat. Kita semua ingin lihat bukti dari apa yang kita harapkan, yang belum kelihatan. Dan kita imani itu, kita percaya, dan kita akan lihat. Itu iman, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada apa yang kita tidak lihat. Jadi jangan bimbang. Jangan ragu-ragu. Kita harus yakin bahwa apapun masalah, pergumulan, tantangan, kesulitan dalam hidup ini, Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti tolong kita. Dia bukan Allah yang cuek terhadap ciptaannya. Dia adalah Allah yang kita sebut Bapa yang Maha Kasih, yang peduli terhadap kita semua, siapapun juga. Tidak peduli latar belakang agama saudara. Karena agama tidak menjamin untuk saudara dikasihi oleh Tuhan. Tapi dengar baik-baik, sebelum saudara beragama, Allah sudah mengasihi saudara. Allah itu Maha Kasih, Maha Murah, Maha Kaya. Karena itu kita harus tetap percaya, jangan bimbang. Di dalam Yakobus, ya saya baca ya, Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8 bilang begini. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kalau kita bimbang, kita tidak percaya, jangan berpikir bahwa akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 11 ayat 40, jika kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Jadi syarat untuk melihat kemuliaan Allah adalah percaya. Syarat untuk melihat mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan adalah percaya. Percaya bahwa Yesus melakukan itu untuk kita. Bukan kita melakukan untuk kita. Tapi Yesus melakukan itu untuk kita. Ketika kita berdoa berseru kepada Tuhan dengan iman, dengan percaya, maka Dia Allah yang mengasihi saudara dan saya. Dia pasti menolong kita. Karena itu jangan bimbang. Orang bimbang sama dengan gelombang laut. Diombang-ambingkan kian kemari. Tidak menentu. Tapi orang yang yakin percaya, haleluya, dia pasti akan mengalami pertolongan. Saya tahu hari-hari ini saudara semua, kita semua kan ada dalam laut yang sama dan perahu berbeda-beda memang. Kita mengalami gelombang, angin sakal sedang menerpah kehidupan kita. Tapi dengar, tetap percaya, jangan bimbang. Sekali lagi tetap percaya, jangan bimbang. Saudara punya masalah pergumulan, saudara sakitkah, saudara menghadapi sesuatu dalam hidup ini, silakan saudara hubungi kami di Facebook atau di nomor telepon kantor sekretariat
maka kami akan mendoakan saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Jadi ada 4 sikap, 4 kebenaran. Bagaimana kita tetap bisa eksis di tengah krisis ini. Yang pertama, kita harus tetap tenang. Yang kedua, kita harus sadar ada Allah. Bukan ada orang pintar, orang kuat. Ada Allah yang lebih kuat dari semuanya. Yang ketiga, jangan takut. Kita tidak boleh takut. Dan yang keempat, tetap percaya. Jangan bimbang. Tuhan Yesus pasti memberkati saudara semua pada hari ini dan hari-hari ke depan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya ajak saudara untuk tunduk kepala dan menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih meteraikan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar dalam hati kami semua dan mampukan kami untuk tetap eksis di tengah-tengah krisis ini, Tuhan. Karena itu, hamba berdoa dan menyerahkan semua jemaat-Mu yang ada di rumah, di mana saja mereka ada, dalam mengikuti live streaming ini, baik secara langsung saat ini maupun nanti ketika mereka juga akan melihat kembali. Tuhan memberkati dan menjamah mereka semua. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah kuatkan dia, Tuhan. Haleluya. Yang punya pergumulan hidup, Tuhan Engkau jadi jawaban bagi dia menghadapi tantangan dan kesulitan, kekurangan. Tuhan Engkau mampu mencukupkan kami semua. Berkati semua jemaat-Mu, umat-Mu. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami ini, Bapak Presiden Jokowi, Pak Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, dan semua menteri kabinet yang ada sekarang ini, pemimpin daerah, gubernur, bupati, wali kota, bahkan camat, lurah, RW dan RT. Tuhan tolong mereka semua. Para medis yang sedang berjuang untuk menolong saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang ada dalam masalah COVID ini. Tuhan bela, lindungi mereka dan tolong mereka semua. Pasien-pasien yang dilayani, biar Tuhan campur tangan supaya mereka boleh mengalami pemulihan, kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara dan siap terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Bapa kita di surga. Rahmat dan anugerah dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus. Biarlah memimpin, menyertai saudara semua. Mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang diberkati, bersuka cita dan tetap punya pengharapan dalam Yesus. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.